Baik, kita masuk kepada pengujian kain secara fisika, dan ini adalah cara pengujian yang pertama, yaitu kekuatan tarik dan mulur kain tenun. Pada suatu industri pakaian jadi atau garment, untuk mengetahui mutu dari produk yang dihasilkan atau garment yang siap ekspor, maka diperlukan pengujian atau pemeriksaan kualitas. Pengujian dilakukan ketika masih dalam bentuk raw material. Dalam hal ini adalah kain ataupun aksesoris garment, bisa benang jahit, kancing, interlining, ataupun zipper. Kemudian ketika dalam proses dalam pembuatan garment, bisa mulai dari proses cutting maupun di proses sewing. Atau bahkan pengujian dilakukan setelah menjadi produk. Dalam hal ini menjadi produk pakaian jadi. Saya akan mengajak saudara untuk melihat flowchart proses inspeksi, pemeriksaan atau quality control dari suatu proses produksi di industri garment, di mana kita mulai dari penerimaan bahan baku dan aksesoris, di mana setelah adanya proses penerimaan bahan baku akan dilakukan QC bahan baku dan aksesoris, di mana pada kegiatan quality control ini akan dilakukan pemeriksaan atau pengujian, di mana apabila hasil pengujian itu sesuai dengan standar, maka akan dilakukan proses selanjutnya, yaitu proses pembuatan pola. Tetapi apabila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan yang diinginkan pada proses pemeriksaan, akan kembali lagi ke bagian penerimaan bahan baku dan aksesoris. Setelah pembuatan pola, masuk ke pembuatan marker. Di sini saya tidak akan menjelaskan satu persatu proses-proses marker, cutting, dan seterusnya. Saya akan menitik beratkan pada proses pemeriksaannya. Setelah pembuatan marker, dilakukan spreading tentunya. Spreading adalah bagian dari cutting. Nah, pada proses cutting pemotongan juga dilakukan quality control. Apakah kain yang dipotong itu semuanya dalam kondisi baik? Kalau ternyata ditemukan cacat, yang hasil cacat itu akan dikembalikan ke bagian cutting untuk di rework atau dilakukan pemotongan ulang. Kalau hasil dari pemotongan itu baik, lolos, masuk ke proses sewing. Pada proses sewing, proses penjahitan juga dilakukan quality control. Pada proses sewing tentunya akan diperiksa mutu dari jahitan tersebut. Kemudian ukuran, baik itu ukuran yang disesuaikan dengan sampel yang ada di produksi. Apabila sesuai ukurannya, tidak ada cacat, itu akan dilanjutkan pada proses finishing. Tetapi apabila ditemukan cacat, akan kembali ke proses sewing. Begitulah proses selanjutnya ada di bagian finishing. Bagian finishing juga dilakukan quality control. Setelah itu dilakukan packaging. Terakhir dilakukan final QC. Final QC biasanya sudah dalam bentuk karton box atau masuk bahkan ke karton ekspor. Apabila secara random diperiksa di final QC ternyata ditemukan adanya produk yang cacat, bisa kembali ke proses finishing. Tapi apabila sudah accept atau lolos, itu akan bisa dilanjutkan ke proses shipment atau proses pengiriman. Kenapa ini saya sampaikan di sini? Saya ingin menggambarkan pada saudara bahwa proses pengujian atau proses pemeriksaan dimulai dari raw material, penerimaan bahan baku, kemudian pada prosesnya, pada proses produksi, bisa di cutting, bisa di sewing, atau bisa di finishing, atau sampai pada menjadi produk garment. Jadi di sini dilakukan proses final QC, kemudian ekspor. Pengujian kain secara fisika adalah beberapa macam pengujian kain yang dilihat dari karakteristik kain secara fisika. Misalnya sifat mekanik, seperti kekuatan tarik, kekuatan sobek untuk kain tenun, atau kekuatan jebol untuk kain rajut, kekakuan kain, drape atau langsai, ketahanan gosok kain, daya tembus udara, dan lain sebagainya. Ini adalah beberapa contoh cara uji untuk pengujian kain secara fisika.
Pengujian kain akan kita bagi dua, menjadi pengujian kain secara fisika dan pengujian kain secara kimia. Tadi saya sampaikan secara fisika adalah yang berhubungan dengan sifat mekanik kain. Sedangkan pengujian kain secara kimia akan berhubungan dengan sifat kain atau hubungan kain dengan zat warna, dengan air, maupun hubungan kain dengan api. Kita mulai dengan pengujian yang pertama, yaitu kekuatan tarik kain dan mulur kain tenun. Definisi dari kekuatan tarik kain adalah beban maksimal yang dapat ditahan oleh suatu contoh uji kain hingga kain tersebut putus. Sedangkan mulur kain adalah pertambahan panjang kain pada saat kain putus dibandingkan dengan panjang kain semula dan dinyatakan ke dalam persen. Kekuatan tarik yang digunakan untuk kain tenun kita lakukan berdasarkan SNI 0276 tahun 2009, cara uji kekuatan tarik dan mulur kain. Kalau kita lihat dari definisi mulur kain, pertambahan panjang itu adalah satuannya panjang, bisa senti atau inci. Tetapi masyarakat lebih mudah menganalogikan dalam bentuk persen. Sehingga akan dibandingkan panjang awal, panjang semula dengan panjang setelah ditarik. Saya coba berikan ilustrasi di gambar sebelah kanan. Itu adalah contoh uji yang dijepit pada penjepit pertama dan penjepit kedua. Kemudian salah satu penjepit akan bergerak. Kemudian sudah bisa lihat gambar di bawah, itu terjadi putus. Jadi pada saat mulur maksimal, kain tidak dapat menahan lagi kekuatannya dan itu akan putus. Ini adalah ilustrasi untuk kekuatan tarik dan mulur kain tenun. Pengujian kekuatan tarik dan mulur kain tenun terdapat 3 cara uji. Yang pertama adalah pengujian cara pita tiras. Tentukan arah panjang, arah lusi, dan arah lebar kain atau arah pakan dengan ketentuan ukuran contoh uji 25 x 150 mm. Biasanya kita beri arah tanda panah untuk arah lusi. Yang kedua, gunting contoh uji sejajar arah benang dengan panjang tidak kurang dari 150 mm dan lebar 35 atau 25 mm ditambah dengan 20 helai benang. Mana yang lebih lebar, itu yang kita ambil. Yang ketiga, kita tiras benang-benang pada sisi kain dengan bantuan jarum, sehingga lebar kain contoh uji menjadi tepat 25 mm. Jadi akan ditiras sisi kanan dan kirinya, sehingga lebarnya untuk contoh uji pita tiras tepat 25 mm. Cara uji ini umumnya dipakai untuk kain yang mudah diurai atau mudah ditiras. Pada saat terjadi penarikan, benang pada bagian tengah kain yang menderita tarikan. Sedangkan benang yang terdapat pada kedua sisi kain hanya menderita tarikan yang kecil. Hal ini terjadi karena contoh uji telah diurai, sehingga tidak ada jalinan yang memegang benang pada sisi kain. Maka pada saat beban bertambah, benang-benang sisi kain hanya hilang keritingnya saja, krimnya saja. Baru setelah bagian tengah putus, benang pada bagian pinggir kain akan ikut putus. Sebelum melanjutkan kepada metode pengujian yang kedua, saya akan sampaikan cara pengambilan contoh uji. Contoh uji sekurang-kurangnya 5 dari arah pakan dan arah lusi yang diambil dari tempat yang berbeda dan tidak mengandung lusi dan pakan yang sama. Jika kain contohnya lebar atau lebarnya kurang dari 50 cm, diambil dari seluruhnya. Kalau saudara lihat, ini adalah saya ambil dari SNI 0276 tahun 2009. Di sini ada cara pengambilan contoh uji pada kain. Sudah lihat arah lusi dan arah pakan. Ini anggap selebar kain. Ini adalah diambil secara diagonal. Kenapa? Karena diharapkan suatu contoh uji ini memiliki arah lusi atau benang lusi dan benang pakan yang berbeda untuk setiap contoh uji.
sehingga dilakukannya secara diagonal agar suatu contoh atau selebar kain ini terwakili oleh 5 contoh uji misalnya. Jadi tidak ada arah lusi yang sama maupun arah pakan yang sama, sehingga kita gunting atau kita siapkan pola secara diagonal. Metode kedua dari pengujian kekuatan tarik dan mulur kain tenun adalah pengujian cara pita potong. Pengujian cara pita potong atau jalur potong, contoh uji tepat dipotong pada ukuran 2,5 cm. Cara ini pada umumnya dipakai untuk kain yang dilapis atau kain yang diberi kanji tebal, yang sukar atau tidak mungkin untuk diurai. Dalam pemotongan contoh uji harus betul-betul sejajar dengan arah benang yang memanjang. Untuk menghindari perbedaan persepsi dari penerima hasil pengujian, maka setiap pengujian kekuatan tarik harus dicantumkan cara mana yang dipakai. Apakah cara cekau, cara pita tiras, atau cara pita potong. Untuk cara pita potong, ukuran contoh ujinya adalah 25 x 150 mm. Lebar kain contoh uji digunting tepat 25 plus minus 1 mm dan tanpa ditiras benang-benang pinggirnya. Sedangkan ukuran contoh uji 50 x 150 mm, lebar kain contoh uji digunting tepat 50 plus minus 1 mm dan tanpa ditiras benang-benangnya, benang pinggirnya. Ini digunakan untuk kain berat atau kain non-woven, nir tenun atau kain felt. Jika kain lebarnya kurang dari 50 mm, lebar contoh uji diambil seluruhnya. Ini untuk berlaku untuk kain non-woven. Cara pita potong, proses atau cara pengujiannya sama dengan pita tiras. Yang berbeda adalah ukuran atau contoh uji yang dibuat untuk pita potong tanpa ditiras. Atau ini adalah digunakan untuk kain-kain yang tidak bisa ditiras atau tidak bisa diurai. Yang ketiga adalah metode pengujian cara cekau. Pengujian cara cekau umumnya dipakai untuk kain yang dapat diurai atau tidak dilapisi dan juga dapat digunakan untuk kain yang dilapisi. Kain digunting dengan ukuran 10 x 15 cm. Arah lusi ataupun arah pakan. Kemudian bisa langsung diuji. Nanti akan saya perlihatkan video cara pengujiannya. Hasil pengujian dengan cara cekau akan menghasilkan nilai kekuatan tarik lebih dari cara-cara lainnya, karena benang-benang yang berdekatan akan menderita sebagian beban, sehingga mempengaruhi kekuatan tarik yang sebenarnya ditarik, yaitu 2,5 cm. Pengujian kekuatan tarik cara cekau lebih menyerupai pemakaian kain yang sebenarnya. Kenapa? Karena klem atau penjepitnya itu ada di bagian dalam kain contoh uji. Kalau tadi pita potong dan pita tiras, lebarnya hanya 2,5 cm. Klem penjepitnya itu lebih lebar daripada lebar contoh uji. Tapi kalau cekau, lebar contoh ujinya lebih lebar daripada klem penjepitnya. Sehingga di sini dikatakan pengujiannya menyerupai pemakaian kain yang sebenarnya. Karena yang akan menderita ketarikan adalah benang-benang yang berdekatan. Ya, jadi seperti di slide sebelumnya disampaikan, ketika sudah melakukan pengujian, tuliskan apa atau metode pengujian apa yang dilakukan. Karena dengan cara cekau, biasanya pengujiannya akan lebih menyerupai pemakaian kain yang sebenarnya. Saya coba perlihatkan alat uji dari ketiga pengujian tadi, pita tiras, pita potong maupun cara cekau. Ya, kita bisa lakukan dengan alat dinamometer, seperti pada terlihat di gambar di bawah ini. Ya, pada alat dinamometer ini ada dua klem, ya, klem atas, klem bawah untuk menyimpan contoh uji. Kemudian ada skala, di
atas kita bisa lihat skala yang akan terbaca dalam satuan kilo. Kemudian kita bisa lihat di bawah skala itu ada beban terpasang. Nah, beban terpasang itu adalah beban maksimal yang dapat dilakukan penarikan. Ini adalah yang kita miliki, alat yang kita miliki. Tapi kita juga memiliki alat yang lebih advance, yaitu yang sudah tercatat pada kontrol panel, ya, di mana batas limit dari jarak jepit itu bisa maksimal. Di sini ada penjepit atas, penjepit bawah, ya, kemudian ada switch, sehingga itu kita bisa atur berapa jenis kain. Kemudian kita akan bisa lihat di dalam kontrol panel grafik maupun gambar kurva dari kekuatan tarik masing-masing jenis kain. Prosedur uji bisa saudara baca di SNI. Ya, seperti biasa kita harus ambil dulu contoh uji untuk kain yang tidak terlipat. Kemudian 1/10 dari lebar kain dan pinggir kain tidak boleh dipakai untuk contoh uji. Kenapa? Karena kekuatan tarik dari pinggir-pinggir kain akan mempunyai kekuatan berbeda, sehingga harus disisihkan. Ambil contoh uji pada tempat-tempat yang tidak mengandung benang lusi dan benang pakan yang sama. Seperti tadi saya sampaikan, diambil contoh uji secara diagonal. Kemudian kita akan atur alat uji tarik. Jarak jepitnya 75 plus minus 1 mm. Waktu putus 20 plus minus 3 detik sejak penarikan. Kecepatan diatur mengikuti waktu putus, atau kecepatan 305 plus minus 10 mm per menit. Ukuran penjepit untuk cara pita tiras dan pita potong, lebarnya 37,5 mm minimum dan tinggi 25 mm minimum, baik untuk pasangan penjepit atas maupun pasangan penjepit bawah, atau lebar pasangan penjepit sekurang-kurangnya 10 mm lebih besar daripada lebar contoh uji. Sedangkan untuk cara cekau, penjepit belakang dengan ukuran minimum 50 x 50 mm dan penjepit depan dengan lebar 25 mm dan panjang 50 mm, baik untuk pasangan penjepit atas maupun penjepit bawah. Setelah terpasang, pastikan baik pasangan penjepit atas maupun penjepit bawah kondisinya sejajar, rata, dan tidak tajam. Jepit contoh uji dengan simetris pada pasangan penjepit atas dengan arah bagian panjang searah pada arah tarikan. Beri tegangan awal pada ujung bawah contoh uji, tidak lebih 0,5% dari kekuatan tarik maksimum contoh uji. Jepit contoh uji dengan simetris pada pasangan penjepit bawah. Jalankan mesin dan contoh uji mengalami tarikan hingga putus. Hentikan mesin dan catat besarnya kekuatan tarik dan mulur yang terbaca pada skala, grafik, dan display monitor. Ulangi pengujian apabila terjadi putus pada ujung penjepit atau terjadi slip kain. Ganti contoh uji untuk pengujian selanjutnya, sehingga jumlah contoh uji untuk arah lusi dan pakan masing-masing 5 buah. Di sini dikatakan, usahakan putusnya ada di tengah kain dan usahakan tidak terjadi slip. Kalau di sini dikatakan bahwa dicatat skala, grafik maupun display komputer atau display monitor, ini biasanya alatnya sudah terkoneksi dengan komputer. Tapi kalau tadi dinamometer, saudara harus mencatat. Saudara harus mencatat dari angka yang ada di skala. Ya, itu perbedaan dari peralatan uji yang kita miliki dengan yang lebih advance. Dua-duanya kita punya alat tersebut. Tapi untuk praktikum biasanya saudara menggunakan yang lebih konvensional. Tapi untuk penelitian saudara bisa gunakan peralatan-peralatan yang lebih advance. Ini adalah langkah uji kekuatan tarik dan mulur kain. Gambar pertama, pasang contoh uji pada penjepit pertama. Jadi harus dijepit contoh uji dengan simetris pada pasangan penjepit atas dengan arah pada bagian yang panjang searah dengan
Kemudian beri tegangan awal. Gambar kedua, tarik contoh uji dan pasang pada penjepit kedua. Beri tegangan awal pada pada ujung bawah contoh uji. Ya, kemudian jepit contoh uji dengan simetris pada pasangan penjepit bawah. Jalankan mesin dan contoh uji mengalami tarikan hingga kain putus. Kalau dengan dinamometer, menjalankan mesin dilakukan dengan menginjak pedal sehingga penjepit kedua bergerak sampai contoh uji putus. Kemudian ulangi pengujian ya apabila terjadi slip atau apabila sudah dapat dilakukan penarikan dengan baik, sudah diperoleh angka dari kekuatan tarik dan mulurnya, kita ganti contoh ujinya untuk dilakukan pengujian yang sama untuk kain yang berbeda. Ya, selesai materi kita kekuatan tarik dan mulur kain tenun untuk 3 metode: pita tiras, pita potong, dan cara cekau. Saya akan tambahkan video pengujian kekuatan tarik kain. Walaupun mungkin sudah mendapatkan di mata kuliah praktikum, tapi ini untuk bisa menambah wawasan saudara. Saya cukup selesai setelah video pengujian kekuatan tarik saudara saksikan. Materi kita tentang pengujian kekuatan tarik dan mulur kain tenun selesai. Kita akan lanjutkan untuk kekuatan sobek dan kekuatan jebol kain rajut. Terima kasih.